Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Su Shenhua menyelamatkan Qin Mu yang sudah disegel di peti mati dewa dan hendak diceburkan ke sungai kekacauan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Orang yang sedang terburu-buru dalam perjalanannya adalah seorang pemuda tampan dan berbudi luhur. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki aura yang sangat mulia. Temperamennya juga tak terlupakan, dan orang-orang akan selalu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Komandan pengawal hutan berbulu melangkah maju dan berteriak, "Pengawal hutan berbulu dari surga, di bawah perintah yang mulia, mengawal jenazah yang mulia MU ke istana leluhur. Semua orang yang tidak terkait, mundur." Pemuda itu berhenti dan menatap pengawal hutan berbulu sebelum melihat peti mati yang terlindungi di tengahnya. Dia bertanya dengan ekspresi lembut, "Apakah Master Sekte Qin ada di dalam peti mati ini?" Sebelum pengawal hutan berbulu kanan dapat bergerak, pemuda itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping peti jenazah dewa. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan para prajurit pengawal hutan berbulu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Siapapun dari 10 pengawal surga surgawi dapat melawan yang mulia surgawi secara langsung setelah membentuk formasi. Kekuatan formasi yang diciptakan oleh Meng Yunhui bahkan lebih mencengangkan. Di antara 10 pengawal surga surgawi, pengawal hutan berbulu adalah yang terkuat, dan mereka dikenal sebagai sayap kaisar surgawi. Jenderal pertama pengawal hutan berbulu adalah Wei Suifeng. Dia telah membuat namanya terkenal dalam pertempuran reruntuhan akhir dan memusnahkan ras setengah dewa terkuat, negara hitungan naga. Generasi pengawal hutan berbulu kanan ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pemimpin mereka adalah eksistensi yang setara dengan Kaisar Awan Tak Berujung, Wei Suifeng, dan Kaisar Jaring Surga, Bian Yanfei. Namun, bahkan dia tidak dapat melihat gerakan pemuda itu. "Arai besar bulu ilahi, aktifkan!" Bian Yanfei berteriak, dan 50.000 elit pengawal hutan berbulu kanan langsung mengaktifkan formasi. Kekuatan formasi langsung meningkat hingga ekstrim, berubah menjadi burung hijau besar. Hong! 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 Dahong! Aura dari 50.000 prajurit itu terhubung, dan mereka berteriak serempak. Istana-istana surgawi runtuh tak beraturan, dan mereka seperti burung-burung hijau. Suara dao mereka bergetar, dan seolah-olah raksasa besar menangis dengan sedih, seolah-olah yang mulia surgawi Hong masih hidup. Saat itu, yang mulia surgawi Hong, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia dengan kekuatan sihirnya, didekonstruksi oleh formasi Meng Yunhui. Formasi berbulu ilahi agung yang diletakkan oleh pengawal hutan berbulu menggabungkan iblis yang mulia surgawi Hong dengan kebenaran dao surgawi, menjebak peti mati Qin Mu dan pemuda itu dalam formasi pembunuh. Formasi pembunuh diaktifkan, tetapi pemuda yang telah jatuh ke dalam formasi itu tidak terburu-buru. Domain 33 surga menyebar dan terhubung dengan 33 lapisan kehampaan. Dia membawa peti pemakaman dewa lebih tinggi, masuk lebih dalam ke lapisan kehampaan. Segera, mereka mencapai kehampaan ke-33. Bian Yanfei memimpin pengawal hutan berbulu untuk menyerang bersama dan memasuki lapisan kehampaan. Namun, semakin tinggi mereka melangkah, semakin parah transformasi kehampaan itu. Meskipun pengawal hutan berbulu memiliki formasi bulu besar, tetap saja sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi transformasi kehampaan yang ada di mana-mana. Ketika mereka mencapai 33 kehampaan, formasi kehampaan itu telah memengaruhi setiap prajurit pengawal hutan berbulu. Jika mereka terus masuk lebih dalam, nyawa semua orang akan dalam bahaya. Yang mulia surgawi sejati dapat memasuki 35 kehampaan tanpa mati, tetapi pengawal hutan berbulu bukanlah yang mulia surgawi sejati. Meskipun formasi berbulu ilahi agung sangat kuat, para prajurit yang membentuknya tidak memiliki kekuatan seperti yang mulia. Bian Yanfei menatap pemuda itu, dan matanya menunjukkan ekspresi enggan. Dia melihat bahwa pemuda itu berada di kehampaan ke-33, dan seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan. Kekuatan kehampaan ke-33 sebenarnya tidak berpengaruh padanya. "Siapa kamu?" Bian Yanfei bertanya dengan tegas. "Su Shenhua dari surga tinggi." Pemuda itu sopan dan menyapanya. "Salam untuk teman-teman dao dari surga surgawi." "Su Shenhua." Bian Yanfei berbalik dan berteriak, "Semuanya, mundur dari kehampaan." 50.000 prajurit pengawal hutan berbulu mengangkat sayap mereka dan menutupi langit. Dahong mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Tepat saat dia terbang keluar dari kehampaan, Bian Yanfei segera memerintahkan, "Berhenti. Aktifkan formasi dan serang ultimate point dari sini." Para prajurit pengawal hutan berbulu segera menjalankan formasi, dan kekuatan sihir dahsyat yang mendekati puncak yang mulia surgawi Hong melonjak keluar. Formasi itu diaktifkan, dan berubah menjadi serangan Chang Hong. Seperti sayap yang mengguncang dunia, ia menerobos lapisan kehampaan dan menebas ke arah kehampaan ke-33. Sayap yang mengguncang dunia dengan mudah membelah 33 tingkat, tetapi di kekosongan ke-33, pria bernama Su Shenhua dan peti pemakaman dewa telah menghilang.
Tidak seorang pun menyadari ketika Su Shenghua pergi dengan peti pemakaman dewa. Keringat dingin mengalir di dahi Bian Yanfei, dan dia benar-benar putus asa. Dia bergumam, para penjaga hutan berbulu sudah tamat, mereka semua sudah tamat. Kali ini, para penjaga hutan berbulu bertugas mengangkut peti mati yang mulia surgawi Mu ke sungai istana leluhur. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di tengah jalan. Jika mereka kembali, mereka mungkin tidak akan dapat melapor kepada Kaisar Surgawi Hao. Di bawah amarah Kaisar Hao Tian, banyak kepala jatuh ke tanah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bian Yanfei mencengkeram rambutnya erat-erat dan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, menangis dengan keras. Di langit berbintang, Su Shenghua berputar mengelilingi peti pemakaman dewa selama 2 minggu sebelum tiba-tiba tersenyum. Master Sekte Qin, apakah di dalam baik-baik saja? Sulit baginya untuk tersenyum di depan orang lain, tetapi di depan peti mati Qin Mu, dia tidak bisa menahan tawa keras, tampak sangat bahagia. Tidak ada gerakan di dalam peti mati, tetapi Su Shenghua tidak khawatir tentang keselamatan Qin Mu. Dia memeriksa peti mati itu dengan saksama. Peti mati dewa ini bukanlah peti mati, tetapi semacam segel yang menyegel keberadaan yang kuat di dalamnya. Dia berjalan mengelilingi peti mati dan berhenti untuk mempelajarinya secara mendetail. Ini bukanlah jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari alam semesta kita. Sepertinya ini seharusnya berasal dari prasejarah dan memang merupakan peradaban yang sangat maju. Bahkan segelnya pun dapat dibuat dengan sangat indah. Namun, hal yang paling hebat dari peti mati jenis ini bukanlah peti mati itu sendiri, melainkan paku peti mati ini. Aneh, mengapa paku peti mati ini dipaku pada peti mati? Su Shenghua merasa bingung. Setelah mengamatinya begitu lama, dia dapat melihat banyak keajaiban dari peti mati penguburan dewa. Meskipun dia tidak dapat memahami jalan prasejarah peti mati penguburan dewa dalam waktu singkat, dia masih dapat melihat konsep umum dari seni ilahi penyegelan ini. Dari pemahamannya, paku-paku itu tidak dipaku pada sisi-sisi peti mati, dan tidak digunakan untuk menyegel peti mati. Kegunaan sebenarnya dari paku peti mati adalah untuk memaku orang di dalam peti mati bersama dengan peti matinya. Dengan kata lain, paku-paku itu harus dipaku menembus 6 dinding peti mati. 5 paku di kepala, menembus ubun-ubun kepala, 14 paku di kaki, 7 bintang di telapak kaki, 16 paku di tangan, menusuk 5 jari, 5 elemen, telapak tangan dan pergelangan tangan. Dia menghitungnya secara terperinci. Paku-paku peti mati ini masih perlu dipaku di jantung alis, untuk mengunci harta karun ilahi, untuk memaku dupa, tenggorokan, dada, kanopi, dantian, lautan ki, dan tempat-tempat lainnya. Secara keseluruhan, dia membutuhkan sekitar 100 paku. Selama 100 paku menembus peti mati dan masuk ke tempat-tempat seperti tubuh jasmani Qin Mu, mereka dapat mengunci Qin Mu bersama peti mati, membatasi semua kekuatan sihir, seni ilahi, dan transformasinya, menguncinya dalam keadaan seperti saat dia terkunci di peti mati. Hanya dengan melakukan ini, tidak seorang pun akan dapat melarikan diri. Itu benar-benar sangat menyeramkan. Namun, orang yang memaku paku berpikir bahwa dia telah memaku paku ke peti mati, menyebabkan semua paku salah. Tidak ada satupun paku yang dipaku di tempat yang benar. Siapa yang memperlakukan Master Sekte Qin dengan sangat baik? Inilah yang membingungkan Su Shenghua. Tidak hanya semua paku ini dipaku di tempat yang salah, hanya ada 49 di antaranya, dan sebenarnya ada 51 yang hilang. Aneh sekali. Awalnya, Su Shenghua tidak berani membuka peti mati dengan gegabah. Namun, setelah melihat keadaan peti mati yang benar dan salah, dia segera mencabut paku-paku di peti mati. Dia mengangkat tutup peti mati dan melihat ada dunia kecil di dalamnya. Ruang itu luas, dan cahaya yang menyilaukan keluar dari peti mati. Itu adalah cahaya yang dipancarkan pohon dunia. Di bawah pohon dunia, Qin Mu duduk bersila. Su Shenghua mengamati wajah Qin Mu dan memuji. Setelah Master Sekte Qin meninggal, dia tampak hidup dan tampak nyata. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan Qin Mu dari peti mati. Dia sangat lelah hingga dia terengah-engah. Tubuh jasmani Qin Mu tidak seberat itu. Yang berat adalah pohon dunia dan laut kekacauan di bawah Qin Mu. Su Shenghua memeriksa Qin Mu dan melihat beberapa paku peti mati di tubuhnya. Jumlahnya tepat 50, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Secara logika, seharusnya masih ada paku. Namun, orang yang menempa peti mati ini tampaknya khawatir bahwa Master Sekte Qin tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak hanya salah memakukannya, dia bahkan mengurangi 1 paku. Su Shenghua menggelengkan kepalanya dan mencabut paku dari luka Qin Mu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya lagi. 50 paku ini juga dipaku di tempat yang salah. Aku ingin tahu orang bodoh dan tidak kompeten mana yang memakunya. Saat dia mencabut paku itu, tubuh Qin Mu yang tak bernyawa tiba-tiba terasa seperti musim dingin yang dingin baru saja berlalu. Angin musim semi bertiup, dan jejak kekuatan hidup yang lemah muncul. Hati Su Shenghua sedikit tergerak, tetapi dia tidak terkejut.
Dia duduk di samping dan menunggu dengan tenang. Gelombang besar muncul di laut kekacauan. Ombaknya tidak besar, tetapi sangat ringan dan lambat. Kekuatan hidup dalam tubuh Qin Mu juga berangsur-angsur meningkat, tetapi luka-luka di tubuhnya membatasi peningkatan kekuatan hidupnya. Total ada 50 luka seperti itu. Su Shenghua telah memeriksanya sebelumnya, dan luka-luka itu seharusnya berasal dari jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo. Luka Dao sangat parah. Bahkan jika Qin Mu menghancurkan harta ilahinya dan mengubahnya menjadi kekacauan primal, dia hanya akan menghilangkan luka pada harta ilahi dan roh primordialnya. Luka di tubuhnya tidak dapat dihapus sepenuhnya. Su Shenghua tidak dapat mengobati luka seperti ini, jadi dia hanya bisa menunggu Qin Mu bangun dan menyembuhkannya sendiri. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Qin Mu. Keyakinan ini datang dari pertama kali mereka bertemu, ketika Qin Mu sedang mengobati air di sungai. Saat itu, mereka masih muda, dan keyakinan di mata Qin Mu sangat mengejutkan Su Shenghua. Kemudian, jalan mereka semakin bersilangan, dan Qin Mu berjalan melewati semua jenis badai. Ini membuat Su Shenghua salah paham bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan Qin Mu, bahwa dia tidak dapat mengalahkan Qin Mu, dan bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Tentu saja, dia belum pernah melihat saat Qin Mu putus asa, itulah sebabnya tidak ada solusi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Shenghua mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pisau berkelap-kelip di Ultimate Point. Dia kemudian menarik kembali pandangannya. Dia agak akrab dengan cahaya pisau semacam itu. Ketika Qin Mu datang menemuinya terakhir kali, dia merasakan ada seseorang dalam bayangan Qin Mu, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Cahaya pisau memberinya perasaan yang sangat mirip dengan orang dalam bayangan Qin Mu. Pada saat ini, Qin Mu perlahan membuka matanya, dan lautan kekacauan berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya, menghilang ke dalam tubuhnya. Pohon dunia di belakangnya juga menghilang. Master Sekte Qin, bagaimana dengan peti matinya? Su Shenghua bertanya dengan tenang. Aura Qin Mu masih sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Su Shenghua yang tanpa ekspresi dan tersenyum pahit. Saudara Su, mengapa kamu menggodaku? Ekspresi wajah Su Shenghua langsung menjadi sangat luar biasa, dan dia tertawa keras. Tawanya jernih dan merdu, menyebar jauh dan luas. Qin Mu batuk dengan keras dan mengeluarkan darah buruk di tubuhnya. Saudara Su, mengapa kamu keluar dari istana leluhur? Senyum di wajah Su Shenghua menghilang, dan dia kembali ke ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya. Gunung hitam telah jatuh, dan terlalu banyak penumpang gelap merangkak keluar dari akar pohon dunia. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, jadi aku keluar. Qin Mu tertegun dan menghela napas lega. Aku masih khawatir kau akan bertarung sampai mati dan bertarung sampai akhir. Tidak. Su Shenghua berkata dengan acuh tak acuh, aku lebih berguna saat masih hidup. Qin Mu hampir mati lemas karena dia dan ingin bangkit untuk memukulinya. Sangat sedikit orang yang bisa mencekiknya sampai mati, tetapi Su Shenghua adalah pengecualian. Langit surgawi hancur, lanjut Su Shenghua. Jantung Qin Mu bergetar hebat, dan tiba-tiba ia tak dapat menahan luka-lukanya. Darah menyembur keluar dari ke-50 lukanya. Su Shenghua menatapnya dengan panik sambil menutup luka-lukanya dan menyerahkan beberapa paku peti mati. Paku-paku ini dapat membantu menutup luka-lukanya. Langit surgawi hancur? Qin Mu menusukkan paku ke lukanya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Su Shenghua menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika aku pergi, sudah ada Taois yang berhasil menyelinap dan bersiap untuk menyerang langit surgawi. Jika dihitung-hitung, langit surgawi seharusnya telah diserbu, dan istana leluhur telah berganti pemilik. Qin Mu menarik napas dingin dan lupa memasukkan paku-paku itu. Su Shenghua dengan baik hati membantunya memasukkan beberapa paku peti mati ke luka-lukanya, membuatnya menangis kesakitan. Apakah jatuhnya langit surgawi itu hal yang baik atau hal yang buruk? Bersikaplah lembut, itu menyakitkan. Su Shenghua kemudian menusukkan paku pembunuh dewa ke seluruh tubuh Qin Mu. Luka Qin Mu berhenti berdarah, dan dia merasa sedikit lebih baik. Paku pembunuh dewa adalah bagian dari peti pemakaman dewa. Fungsi utamanya adalah untuk membatasi kekuatan orang yang ditekan, mencegah mereka melarikan diri dari peti mati. Ketika paku dewa Dao pembunuh menusuk lukanya, hal pertama yang ditekannya adalah luka Dao di lukanya. Tuan muda ketiga telah menggunakan seni ilahinya yang tak tertandingi untuk meninggalkan 50 luka di tubuhnya. Luka Dao sangat aneh dan sulit disembuhkan. Justru karena paku dewa pembunuh Dao inilah Qin Mu bangun pagi-pagi sekali. Su Shenghua juga telah melihat hal ini, itulah sebabnya dia menyarankan Qin Mu untuk menggunakan paku untuk menutup luka. Orang yang memakumu sepenuhnya salah. Su Shenghua memeriksa paku pembunuh dewa secara rinci dan berkata, jika itu aku pasti akan menghindari luka-luka ini. Aneh, siapa yang akan membantumu seperti ini? Qin Mu juga tidak tahu alasan di balik ini. Dia merenung dan berkata, mungkin karena meskipun orang itu berada di surga, hatinya bersama kedamaian abadi. Dia orang yang saleh dan langka. Seharusnya begitu.
Su Shenghua mengangguk dan berkata, apa rencanamu mengenai istana leluhur? Qin Mau mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengalami cedera lain, cederanya masih sangat parah dan akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Dia harus perlahan-lahan memahami jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang terkandung dalam cedera Dao dan mencari tahu keajaiban di dalamnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ini membutuhkan waktu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menghadapi pergolakan istana leluhur. Pergolakan di istana leluhur sepenuhnya disebabkan oleh pejabat roh istana Miluo. Tujuan mereka adalah untuk membebaskan para praktisi kuat prasejarah yang terperangkap di bawah akar pohon dunia yang tidak dapat melarikan diri, menciptakan kekacauan. Semakin banyak ahli prasejarah ini membunuh, semakin kuat pengorbanan darahnya. Pada akhirnya, istana Miro akan turun ke alam semesta ini. Demi memperebutkan kekuasaan, para penumpang gelap itu pasti akan menyerang ribuan dunia di surga. Mereka pasti akan memicu pengorbanan darah dari Tuan Muda Ketiga. Jika salah satu dari mereka mencapai Dao dan mencetak kekosongan pamungkas, itu pasti akan menyebabkan alam semesta berakselerasi dan hancur. Jadi, dia masih harus menyingkirkan para ahli prasejarah ini. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkan mereka. Su Shenghua sebelumnya telah mengatakan bahwa sudah ada penerus Dao prasejarah yang diam-diam telah menyeberang dari akar dunia, berencana untuk menaklukkan surga surgawi. Kedamaian abadi saat ini sangat sulit untuk menghadapi serangan surga surgawi. Mereka tidak memiliki energi cadangan untuk menghadapi para penumpang gelap itu. Mari kita kembali ke kedamaian abadi terlebih dahulu. Su Shenghua mengangkat Qin Mu lagi dan meletakkannya ke dalam peti mati. Qin Mu masih berjuang ketika Su Shenghua berkata, peti mati ini dibuat untukmu, dan itu dapat menekan cedera Dao Mu. Itu bahkan lebih efektif daripada paku peti mati. Kamu dapat perlahan-lahan memahami cara mengatasi cedera Dao dengan tetap berada di dalam. Qin Mu segera berkata, jangan paku peti mati sampai mati. Jangan khawatir, itu hanya penutup. Su Shenghua menutup tutup peti mati dan membiarkan celah terbuka. Dia membawa peti mati dan bergegas pergi. Master Sekte Qin, siapa yang bertarung melawan Taichu dan permaisuri surgawi di kehampaan? Metode mereka sangat kuat dan sangat pintar. Mereka menggunakan kehampaan pamungkas untuk membatasi kemampuan permaisuri surgawi. Itu Shang Jun. Qin Mu berkata, cederaku parah sekarang, jadi aku tidak bisa melihat Ultimate Point. Bagaimana pertempurannya saat Shang Jun melawan Taichu dan Celestial Empress sendirian? Kita masih bertarung tadi, tetapi saat kau bangun setelah aku menyelamatkanmu dari peti mati, Taichu dan Celestial Empress sudah pergi. Su Shenghua berkata, penguasa pedagang itu sekarang ada di dalam bayanganku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan lukanya tiba-tiba bertambah parah. Dia batuk berulang kali dan berkata, aku masih sangat mengagumkan, menakut-nakuti Taichu dan Celestial Empress. Su Shenghua memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Mereka seharusnya mundur saat melihatku datang. Kau tidak punya banyak kekuatan tempur sekarang. Qin Mu mendengus. Taichu bingung. Dia trauma saat melawan Shang Jun di Ultimate Point. Shang Jun adalah orang yang sangat menakutkan. Dalam pertempuran sebelumnya, dia terluka olehnya. Jika bukan karena fakta bahwa Shang Jun tidak memahami Dao awal mutlak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dan kali ini, Shang Jun masih memilih untuk melawannya dan permaisuri surgawi di poin tertinggi, dua ahli yang telah mencapai kesuksesan besar, yang membuatnya menggigil ketakutan. Orang harus tahu bahwa klon Tuan Muda kedua telah tewas dalam pertempuran fight tertinggi dan dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Yun. Bahkan Kaisar Surgawi Hao terluka parah. Permaisuri surgawi seperti Tuan Muda kedua, berjalan di jalan reruntuhan akhir untuk mencapai jalan itu. Tangan dan kakinya terikat dalam fight tertinggi, dan dia sangat berhati-hati. Angin dingin dan sepi bertiup terus-menerus, melawan angin reruntuhan akhir yang panas dan sunyi dan melemahkan kemampuannya. Pertempuran antara mereka berdua melawan Shang Jun benar-benar sulit. Selain itu, Su Shenghua terlalu gesit dalam menghancurkan peti mati Dewa Pemakaman Dao, yang mengakibatkan Taichu salah menilai kemampuan Su Shenghua. Dia khawatir Su Shenghua akan menyerang poin tertinggi, jadi dia mundur tanpa bertarung. Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana dia bisa memecahkan peti mati Dao yang diberikan Tuan Muda ketiga Ling Xiao kepadanya dengan begitu mudah? Taichu mengerutkan kening. Permaisuri surgawi berkata, itu Tuan Muda Su Shenghua dari surga tinggi. Saat itu, aku masih ingin merekrutnya sebagai tamu di balik tirai dan mengangkatnya menjadi pendamping pria. Namun, bakat dan sikapnya tak tertandingi di dunia ini, dan aku tidak bisa tidak terkesan olehnya. Itulah sebabnya aku mengundangnya untuk menjadi teman Daoku. Taichu mengangkat alisnya dan mencibir. Dulu, kau terobsesi dengan pria tampan seperti Yang Mulia Surgawi Yu, dan sekarang kau terobsesi dengan Su Shenghua. Jadi kau menyukai pria seperti ini, Zitong. Permaisuri surgawi berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada jejak kepolosan antara Yang Mulia Surgawi Yu dan aku, dan Tuan Muda Su juga secantik batu giok. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Sejak kau berselingkuh dengan pelacur itu,
aku telah bertemu banyak orang untuk membalas dendam padamu. Tidak perlu menyembunyikan ini darimu. Mereka berdua adalah pria yang rendah hati, dan aku hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman di hatiku. Taichu memiliki ekspresi gelap saat dia tertawa. Apakah kau lupa tentang Lan Yutian yang berkomplot melawanmu? Lan Yutian adalah Lan Yutian, bukan yang mulia surgawi Yu. Permaisuri surgawi mencibir dan berkata, Taichu, di hatiku, kau tidak akan pernah bisa menandingi yang mulia surgawi Yu, yang murni dan elegan, atau Tuan Muda Su yang rendah hati. Taichu sangat marah dan segera pergi. Pelacur. Permaisuri langit mengantarnya pergi dan berkata sambil tersenyum, dengan kemampuan Tuan Muda Su, dia pasti tidak akan bisa memecahkan peti mati itu. Pasti ada yang mencurigakan tentang peti mati itu. Yang mulia langit Xing'an pasti telah melakukan sesuatu terhadapnya. Taichu pergi dengan marah, dan sosoknya menghilang. Permaisuri langit melambat. Tidak lama kemudian, dia melihat Su Shenghua membawa peti mati Qin Mu. Su Shenghua berhenti dan menyapa Permaisuri langit. Dewi, lama tidak bertemu. Permaisuri langit membalas sapaannya, dan tatapannya tertuju pada bayangan di belakangnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Xiang Jun, aku bukan lawanmu di poi tertinggi, tetapi kau bukan lawanku di luar. Lebih baik tidak mencoba. Aku tidak punya niat buruk saat aku datang menemui Tuan Muda Su. Bayangan Su Shenghua tidak bergerak. Su Shenghua berkata, Dewi telah melihatku. Permaisuri langit menatap wajahnya dan mendesah. Dia berkata dengan suara rendah, meskipun ada banyak pria aneh di dunia ini, hanya sedikit yang seperti Tuan Muda Su. Sayang sekali kau dan aku adalah musuh. Jika kita dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan minum serta mengobrol dengan gembira dengan Tuan Muda Su, betapa hebatnya itu. Su Shenghua berkata, jika Dewi meninggalkan surga dan bergabung dengan perdamaian abadi, kau bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Permaisuri surgawi menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku dan surga terikat bersama untuk kebaikan dan keburukan. Bagaimana aku bisa meninggalkan surga demi seorang teman dekat wanita? Di dalam peti mati, Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika Dewi bersedia meninggalkan surga, aku bisa menjadi mak comblangmu dan menjodohkan saudara Su denganmu. Jika Dewi tidak keberatan, kurasa aku bisa. Pria bau, diamlah. Permaisuri surgawi sangat marah. Su Shenghua menutup-tutup peti mati dengan tenang, dan suara Qin Mu langsung tidak terdengar. Dewi, kau dan aku sama-sama punya jalan masing-masing, hanya saja kita berada di jalan yang berbeda. Su Shenghua membungkuk ke tanah dan berkata, setelah berpisah denganmu hari ini, aku harap kau tidak akan menahan diri saat kita bertemu lagi di medan perang. Permaisuri surgawi membalas sapaan itu dan meneteskan air mata. Dia menutupi wajahnya dan pergi. Aku juga berharap Tuan Muda Su tidak perlu menahan diri. Sayang sekali aku tidak mengenal Tuan Muda Su lebih awal. Jika aku 100 tahun lebih awal atau jika Tuan Muda lahir 1.000.000 tahun lebih awal, kau dan aku mungkin akan memiliki akhir yang berbeda. Su Shenghua mengantarnya pergi dan terus membawa peti mati dalam perjalanannya. Qin Mu mengetuk peti mati, dan Su Shenghua membuka antrean. Suara Qin Mu keluar dari peti mati. Saudara Su, jika permaisuri surgawi bersedia bergabung dengan kubu perdamaian abadi dan melawan surga, dia pasti akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Mengapa kamu tidak menderita saja? Su Shenghua menutup-tutup peti mati dan memikirkannya. Dia kemudian mengambil paku lainnya dan meletakkannya di tutup peti mati. Di sisi lain, Taichu melesat maju seperti kilat. Xian Su Shenghua dan permaisuri surgawi kembali ke alam primordial dan tiba di perkemahan utama surga surgawi. Mereka tidak pergi menemui Kaisar Surgawi Hao, tetapi menerobos masuk ke istana penciptaan Patriark dengan niat membunuh. Di istana penciptaan Surgawi Patriark, otak-otak melayang di sekitar Yang Mulia Surgawi Xing'an. Jumlah otak yang dikendalikannya meningkat, dan skala matriks otak ilahi menjadi lebih besar. Perhitungannya menjadi lebih cepat dan lebih rumit. Niat membunuh di tubuh Taichu tiba-tiba menghilang, dan wajahnya seperti angin musim semi saat dia berjalan perlahan. Dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Surgawi Xing'an, Anda sangat santai. Yang Mulia Surgawi, mungkin ada yang salah dengan peti mati pemakaman dewa yang Anda buat, kan? Xing'an mengangkat kepalanya dan meliriknya. Ada apa? Taichu memasang ekspresi senang saat berkata sambil tersenyum, ketika pengawal hutan berbulu mengawal peti jenazah Dao ke istana leluhur, mereka dirampok oleh seseorang bernama Su Shenghua. Su Shenghua membuka peti jenazah dan melepaskan Yang Mulia Surgawi Mu. Jika itu adalah peti jenazah Dao yang asli, bagaimana mungkin peti itu bisa dibuka dengan mudah? Xing'an tercengang. Ia berdiri dan berkata dengan ragu, aku tahu kemampuan Su Shenghua. Aku pernah mengunjunginya di bumi barat alam primordial. Kemampuannya memang sangat kuat, dan aku kalah darinya saat itu. Namun, mustahil baginya untuk menghancurkan peti pemakaman dewa yang kubuat. Ia tidak memiliki kemampuan itu. Kilatan dingin melintas di mata Taichu, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Ia berkata dengan santai,
Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa ia dengan mudah mencabut 49 kuku dewa pembunuh Dao tanpa kesulitan apapun. 50 kuku dewa pembunuh Dao di tubuh yang mulia surgawi Mu juga dengan mudah dicabut olehnya. Tunggu. Xing An mengangkat tangannya dan bertanya dengan ragu, 49? Bukankah itu 99? Niat membunuh di mata Taichu perlahan merembes keluar, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Katakan padaku, setengah dari 99 paku ini dipaku ke peti mati, dan setengah lainnya dipaku ke yang mulia surgawimu. Xing An mengangguk. Benar. Senyum Taichu berubah dingin. Itu yang kulakukan, tapi tidak ada gunanya. Ki vital Xing An berubah menjadi paku panjang dan menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi peti mati dan mayat Kinmu. Dia mengangkat tangannya untuk memukulkan paku panjang ke peti mati. Setengah dari paku panjang itu ada di peti mati sementara setengah lainnya ada di mayat Kinmu. Xing An memukul 99 paku itu dan berkata, dengan cara ini, kita bisa menjebak yang mulia surgawimu yang terluka parah. Belum lagi yang mulia surgawimu, bahkan mereka yang telah mencapai Dao akan terperangkap di dalam peti mati dan tidak dapat melarikan diri. Taichu terperangah. Kamu bilang setengahnya dipaku ke dalam peti mati. Keheranan di wajah Xing An menjadi semakin pekat, dan dia menggelengkan kepalanya. 99. Bagaimana kita bisa membaginya secara merata? Tuan Kekaisaran Agung seharusnya memikirkan hal ini. Aku akan terus bekerja keras, jadi silakan saja, Tuan Kekaisaran Agung. Taichu bingung saat dia berjalan keluar. Pikiran-pikiran mengalir di benaknya. 99, setengah, bukan 49 dan 50. Xing An menunggunya berjalan keluar dari istana penciptaan patriark dan segera bertepuk tangan. Peti itu berdenting. Xing An dengan cepat mengemasi barang-barang lembut itu dan memasukkannya ke dalam peti. Taichu terlalu bodoh dan salah paham dengan maksudku. Namun, dia butuh seseorang untuk disalahkan, dan orang itu pasti aku. Setelah dia pergi kali ini, dia akan datang untuk membunuhku saat dia sadar. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo cepat pergi. Peti itu penuh dengan kegembiraan dan dorongan, melompat tanpa henti. Xing An mengeluarkan beberapa anggota tubuh dewa dan iblis dari peti itu dan mengutak-atiknya untuk menciptakan manusia. Roh primordialnya kemudian pindah ke tubuh baru ini, meninggalkan tubuh jasmani aslinya. Dia memasukkan peti itu ke dalam harta ilahinya dan pergi dalam sekejap. Dia berjalan keluar dari istana penciptaan patriark dan menghilang di antara para dewa dan iblis di surga. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari istana surgawi penciptaan leluhur, dan Taichu berkata dengan marah, Yang mulia surgawi Xing An berkolusi dengan yang mulia surgawimu dan pantas dihukum 10.000 kali mati. Dia sudah dieksekusi olehku. Xing An berjalan keluar dari perkemahan utama surga surgawi dan tersenyum. Dia mengeluarkan peti itu dan berjalan ke hutan bersama monster kecil itu. Aku bebas sekarang. Dulu, aku berutang budi pada Master Sekte Qin, dan istrinya, Ling Yuxiu, merawatku dengan baik di Akademi Pemahaman Dao. Jadi, aku meninggalkan 1% cacat untuk Master Sekte Qin, yang memungkinkannya melarikan diri dari peti mati Dewa Pemakaman Dao. Aku hanya meninggalkan 1%, tetapi aku tidak menyangka Primordium Agung akan mencapai 100%. Apa yang dipikirkannya? Xing An membawa peti itu dan diam-diam melewati lembah mapel berkabut menuju kedamaian abadi. Pertempuran di lembah mapel berkabut sangat intens. Medan perang ini terbentang sangat jauh, dengan lembah mapel berkabut sebagai pusatnya. Medan perang ini membentang di hampir semua kota dewa di sebelah barat kedamaian abadi dari selatan ke utara. Kedamaian abadi mengerahkan hampir semua pasukan yang dapat mereka kerahkan, dan semua jenis senjata berat digunakan. Bahkan Dewi Yin Surgawi memimpin beberapa dewa dan iblis dari dunia Yin Surgawi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Lan Feng. Kedua belah pihak mengepung kota dewa dan terlibat dalam tarik tambang. Pertama, kedua pasukan di luar kota saling berhadapan, dan formasi berubah. Kedua belah pihak menyerang formasi dan menghancurkan formasi, menyebabkan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Setelah itu, mereka menyerbu kota dan bertempur di jalan-jalan kota suci. Itu sangat berdarah, dan setiap gang dipenuhi dengan mayat. Kota-kota dewa rusak dan jatuh dari langit sambil menyeret asap tebal. Pasukan Eternal Peace dan Desa Riam sudah berada di medan perang. Di belakang mereka, ada aliran kota-kota baru yang terus-menerus dikirim ke garis depan. Kapal demi kapal mengawal kota-kota dewa yang baru dibangun ini, dan kapal-kapal ini dipenuhi dengan segala macam senjata dewa. Ketika Xing An masuk, dia melihat bahwa bagian dalam Eternal Peace sudah memasuki kondisi persiapan perang. Semua pabrik manufaktur telah diaktifkan, dan tambang-tambang ditambang siang dan malam. Pemandangan itu tidak lagi damai seperti dulu, dan tidak lagi cocok baginya untuk fokus pada studinya. Di sepanjang jalan, dia bahkan bertemu dengan pasukan pelindung matahari dan pelindung bulan Suandu. Mereka bertarung dengan sengit dengan pasukan pelindung matahari dan pelindung bulan Eternal Peace. Kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran berdarah di darat dan di langit, dan itu sangat sengit.
Dia juga bertemu dengan Zhan Kongrulai yang memimpin para prajurit Buddha dari alam Buddha untuk menjaga jalur pegunungan di belakang lembah Mapel berkabut. Dia bertempur dengan pasukan kecil dari surga surgawi yang telah menerobos lembah, dan para Buddha agung dari alam Buddha tewas di bawah pisau. Xing An mengerutkan kening. Para biksu ini, dia tidak berhenti. Kedamaian abadi adalah tanah suci reformasi dan memiliki banyak pengetahuan. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Xing An dan Eternal Peace hanya memanfaatkan satu sama lain. Eternal Peace membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaannya untuk mendorong reformasi, dan dia juga telah membayar kembali banyak hasil penelitiannya. Selain itu, dia bukan dari Eternal Peace. Ketika dia lahir, Eternal Peace belum ada dan belum didirikan. Beberapa orang memanggilnya orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, tetapi dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia hanyalah orang yang mencari Dao. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan banyak dewa dan iblis dari surga yang menyerbu ke pedalaman Eternal Peace, membunuh dan menjarah di mana-mana. Namun, Xing An tidak bergerak, dan ini hanyalah awan yang berlalu baginya. Ketika aku mencapai Akademi Pemahaman Dao, jika ada hasil baru, aku akan tetap tinggal untuk meneliti. Jika Eternal Peace hancur, aku akan pergi. Aku akan bebas dan tidak terkekang, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, kimayat melesat ke langit. Xing An tercengang dan melihat ke depan. Dia melihat 9 kimayat yang sangat padat membubung dari tanah seperti pilar asap hitam, bergetar hebat di langit. Xing An belum pernah melihat kimayat yang begitu kuat sebelumnya. Di dunia yang kacau ini, iblis dan monster semuanya telah muncul, dan ada banyak hal baik yang layak dikoleksi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Dia melangkah maju dan melihat lebih dari 1000 dewa dan iblis mendorong 9 peti mati besar dengan kereta perang awan. Peti mati itu ditutupi rantai dan mengarah ke timur. Tidak banyak praktisi kuat di antara para dewa dan iblis. Hanya seorang tetua buta yang merupakan praktisi kuat tahta kaisar, dan ada juga seorang wanita berpakaian putih yang kemampuannya masih lumayan. Namun, bagi Xing An, ini bukan apa-apa. Melihat standar peti mati itu seharusnya peti mati kaisar. Hatinya sedikit tergerak, dan dia berbalik untuk melihatnya. Orang-orang ini seharusnya menjaga bagian belakang lembah Mapel berkabut, dan ada beberapa kota manusia ribuan mil jauhnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tepat saat dia hendak merebut peti mati kaisar, dia tiba-tiba melihat cahaya ilahi dan cahaya iblis melonjak di depan peti mati kaisar. Itu adalah pengawal kiri strategi ilahi dari surga surgawi dan pasukan iblis yang membanjiri. Formasi. Wanita berpakaian putih itu mengangkat pedangnya dan berteriak, "Bersiaplah menghadapi musuh." 1000 dewa dan iblis menyiapkan formasi mereka, dan mereka sangat gugup. Beberapa dewa dan iblis tidak tua, dan mereka masih memiliki sedikit sifat kekanak-kanakan. Sementara itu, tetua yang buta itu membuka rantai dari 9 peti mati kaisar dan mendorong tutup peti mati itu. Dia membungkuk dan berkata, "Kakak-kakak senior, ini adalah pertempuran terakhir kita." Xing An bingung. Peti mati ini tampaknya menjadi standar era kaisar tinggi. Mungkinkah 9 peti mati ini adalah mayat kaisar surgawi dari era kaisar tinggi? Aku belum pernah melihat kaisar surgawi kaisar tinggi sebagai harta karun sebelumnya. Tepat saat dia memikirkan itu, 6 kaki peti di samping kakinya tiba-tiba melangkah maju dan benar-benar meninggalkannya, langsung menuju wanita berbaju putih itu. Xing An tercengang. Dia melihat peti itu berlari lebih cepat, dan segera bergegas menuruni gunung ke sisi wanita berbaju putih itu. Peti itu bergesekan dengan kaki wanita itu, tampak sangat intim. Ketika wanita berbaju putih itu melihat peti itu, dia juga terkejut dan senang. Dia membungkuk untuk membelai wanita itu dan mengatakan sesuatu padanya. Wanita itu senang dan gembira. Xing An melangkah maju dan melihat wanita itu sangat pendiam dan memiliki penampilan yang manis. Ada sepasang tanduk naga kecil yang tersembunyi di rambutnya, jadi dia pasti seekor naga. Dewa Pedang Kaisar Agung. Xing An memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Tidak heran kau begitu mengenal petiku. Kudengar Master Sekte Qin mencerahkan petiku dan menungganginya 40.000 tahun yang lalu untuk mengenalmu di sana. Kau Xing An? Bai Kuer tercengang. Ia menyentuh peti itu dan berkata, "Dulu, Qinmu dan aku memang duduk di peti itu dan berlari sepanjang malam. Aku sangat bersyukur peti itu membawa kami keluar dari pengejaran surga." Xing An menganggukkan kepalanya dan datang ke depan peti mati kaisar. Dia melihat ke dalam dan berkata dengan ragu, "Beberapa kaisar langit telah mati entah sudah berapa lama. Sekarang mereka telah berubah menjadi iblis mayat, itu hanya karena obsesi mereka. Ketika kalian bertemu dengan pengawal kiri strategi ilahi dari surga surgawi, kalian tidak dapat melawan mereka sama sekali. Kekuatan pertempuran pengawal kiri strategi ilahi sebanding dengan yang mulia surgawi. Obsesi dalam mayat kalian akan segera hancur, dan bahkan mayat kalian tidak akan dapat dipertahankan." Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat 1000 dewa kaisar tinggi.
Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kalian tidak akan dapat bertahan selama 15 menit lagi. Kalian semua akan mati di sini. Di dalam peti mati, mayat kaisar tinggi duduk tegak, dan matanya dipenuhi dengan api hantu. Ki mayat memenuhi udara saat dia berkata dengan sinis, kita sudah mati, apa yang perlu ditakutkan? Xing An tidak dapat menahan tawa. Pertempuran kalian sama sekali tidak berguna. Kalian tidak dapat menghalanginya. Bai Ku'er melangkah maju dan berkata dengan serius, alasan mengapa pengawal kiri strategi ilahi dan Dewa Iblis Youdu berbaris begitu cepat adalah karena guru kekaisaran Jiang Baigui memimpin pasukan untuk mengejar mereka. Selama kita dapat menahan mereka selama sehari, guru kekaisaran perdamaian abadi akan dapat memimpin pasukannya. Xing An tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Dengan pemahamanku tentang pengawal kiri strategi, kalian hanya dapat bertahan selama 15 menit sebelum mati total. Kalian adalah kaisar tinggi dan memiliki mayat kaisar langit kaisar tinggi, jadi mengapa kalian ingin melindungi perdamaian abadi dengan nyawa kalian? Yang kami jaga bukanlah perdamaian abadi. Mayat kaisar tinggi berkata, ini tanah dan orang-orang di sini. Hati Xing An tergerak, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kalian tidak dapat melakukan apapun, kalian hanya membuang-buang nyawa kalian. Peti, ayo pergi. Dia melangkah maju, dan peti itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Namun, peti itu berhenti dan berdiri di antara dirinya dan Bai Ku'er, ragu-ragu. Xing An mengerutkan kening dan berhenti. Peti, ikuti aku. Peti itu melangkah 2 kali ke arahnya dan berhenti. Tiba-tiba, peti itu terbuka, dan banyak harta karunnya tertumpah keluar, menumpuk seperti gunung. Peti itu mengosongkan dirinya sendiri, menutup tutupnya, dan berlari kembali ke sisi Bai Ku'er. Xing An tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau lakukan? Kau tidak punya kekuatan tempur, jadi kau akan tinggal di sini dan menunggu untuk dicincang orang lain untuk dibakar? Singkirkan barang-barangmu dan ikuti aku. Peti itu tidak bergerak. Xing An sangat marah, dan dia melambaikan tangannya untuk memasukkan harta karunnya ke dalam harta karun ilahinya. Dia mencibir dan berkata, lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Aku ingin sendiri dan tidak butuh teman. Aku hanya menggunakanmu sebagai alat untuk menghilangkan kebosananku. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Mati saja bersama mereka. Dia berbalik dan pergi. Setelah berjalan sebentar, dia berbalik untuk melihat dan melihat peti itu terbuka dan tertutup seolah-olah mengatakan sesuatu kepada Bai Ku'er. Aku tidak butuh teman. Xing An mendengus dan melambaikan lengan bajunya, tampak sangat riang. Itu hanya peti yang dicerahkan oleh Master Sekte Qin. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Aku sama sekali tidak kesepian. Aku pasti tidak akan tertunda oleh apa yang disebut kebenaran bodoh dari Kaisar Agung. Dia tertawa dan pergi. Tidak lama kemudian, Xing An berhenti dan duduk di atas batu gunung dengan kedua pipinya terangkat. Peti itu masih tidak mengikutinya. Setelah beberapa saat, Xing An berdiri di samping Bai Yujing dengan wajah hitam. Peti itu berada di samping kakinya, menggesek kakinya dengan penuh kasih sayang. Wajah Xing An berubah muram. Jangan sentuh aku. Aku sama sekali tidak khawatir padamu, jangan sentuh aku. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyimpan barang-barang ini, jangan sentuh aku, siapa yang mengkhawatirkanmu? Di depan, pengawal kiri strategi ilahi dan pasukan iblis semakin dekat. Para dewa kaisar tinggi sangat gugup. Di sampingnya, seorang jenderal muda membuka topengnya dan memperlihatkan senyum malu-malu. Namaku Luo Xiu. Ibu berencana untuk memiliki seorang anak perempuan, tetapi dia melahirkanku. Aku berkultivasi ke alam dewa 2 tahun lalu, Senior Xing An. Namaku sangat aneh, dan namamu juga sangat aneh. Aku merasa kita berada di perahu yang sama. Apakah kamu tidak gugup? Otot-otot di wajah Xing An membeku. Dia tidak terbiasa berbicara dengan orang asing. Setelah itu, aku punya seorang saudara perempuan, tetapi namaku tidak berubah. Mereka semua menertawakanku karena aku adalah nama perempuan. Namun, kali ini, mereka tidak akan menertawakanku lagi. Luo Xiu tersenyum percaya diri. Aku tidak akan takut. Dalam pertempuran ini, aku akan memberitahu mereka bahwa aku seorang pria. Xing An menoleh ke samping. Akhirnya, pasukan penjaga kiri strategi ilahi tiba, dan mayat-mayat kaisar tinggi bergegas ke langit. Yi Xisheng yang buta juga bergegas keluar dan membentuk formasi dengan mayat-mayat 9 kaisar tinggi untuk menghadapi pasukan penjaga kiri strategi ilahi dari surga surgawi. Kedua belah pihak saling serang, dan Yu Bijun tidak dapat menahan tawa ketika melihat kaisar langit tertinggi di masa lalu. Jadi, kaisar langit tertinggi yang telah tewas? Bahkan Buddha Brahma pun terbunuh olehku, dan kalian sekumpulan mayat ingin menghentikan pasukan strategi ilahiku? Pasukan iblis itu bagaikan banjir yang menutupi bukit-bukit saat mereka menyerbu dari kedua sisi pasukan kiri strategi ilahi. Bai Ku'er menghunus pedang ilahinya dan berteriak, formasi! Halangi mereka! Luo Xiu begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia mengikuti prajurit kaisar tertinggi lainnya dan berteriak, bertarung sampai mati. Kedua pasukan itu saling serang,
dan tubuh jasmani para dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya itu sangat besar dan menyeramkan. Kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan, dan selama bentrokan pertama, lebih dari separuh dari ribuan dewa kaisar tertinggi telah tewas. Ekspresi Xing An acuh tak acuh saat dia berbisik ke dada, "Jangan lari bersama mereka, tetaplah di sisiku." Tepat saat dia mengatakan itu, sebuah kepala menggelinding ke kakinya. Xing An tercengang. Kepala ini milik dewa muda bernama Luo Shu. Luo Shu menatap langit dengan mata terbuka lebar. Hati Xing An bergetar, dan dia memalingkan mukanya. Aku. Kenapa air mataku tidak bisa berhenti?" Dia mengepalkan tinjunya, dan para iblis menari-nari di sekelilingnya. Wajah dewa iblis itu berubah. Xing An menatap mata Luo Shu, dan mata jernih pemuda itu berangsur-angsur menjadi suram. Jakun Xing An bergoyang dengan susah payah. Tiba-tiba, peti itu meninggalkannya dan menyerbu para iblis. "Aku bukan orang suci." Xing An meraung marah, dan peti itu tiba-tiba terbuka. Auranya meledak, dan tubuh para dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Xing An melesat ke langit, dan segala macam harta karun yang mengerikan keluar dari peti itu membentuk banjir. Gelombang yang mengerikan meledak dan membuat para dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Xing An seperti dewa iblis yang paling menakutkan di dunia, melepaskan pembantaian. Sehari kemudian, Jiang Baigui memimpin pasukannya dan melihat bahwa segala sesuatu dalam radius beberapa ribu mil telah rata dengan tanah. Ada mayat di mana-mana, dan pengawal kiri strategi ilahi dan monster Youdu hampir semuanya mati. Xing An duduk di atas peti, dan di sampingnya ada seorang wanita muda berlumuran darah memegang pedang sambil terengah-engah. Ada juga seorang lelaki tua buta berdiri sendirian di samping mayat 9 kaisar. 9 iblis mayat kaisar tertinggi telah mati sepenuhnya, obsesi mereka telah hilang. "Kamu adalah Xing An." Pengajar kerajaan Jiang Baigui pertama-tama menyapa Dewa Pedang Kaisar Agung Baikuer sebelum menyapa Yi Xisheng. Baru kemudian dia datang di depan Xing An dan mengamatinya. Dia mengenalinya dan berkata, "Kamu membantu Dewa Pedang Kaisar Agung melenyapkan pengawal kiri strategi ilahi." Xing An berdiri, dan tubuhnya compang-camping. Ada luka di mana-mana, tetapi dia sebenarnya tidak merasakan sakit. Tubuhnya ini juga merupakan tubuh yang telah dirakit, dan semua rasa sakitnya telah lama terhapus. Sebenarnya, dia jarang memiliki emosi manusia. Kedua orang suci perdamaian abadi yang muncul setiap 500 tahun akhirnya berhadapan muka. Xing An menoleh untuk melihat Jiang Baigui dan mengamatinya. Dia merasa bahwa penampilan Jiang Baigui menjijikan, dan dia benar-benar tampak sedikit mirip dengannya. Dia sangat menjijikan. Rasa jijik ini datang dari cahaya akal sehat dan kebijaksanaan di mata Jiang Baigui. Xing An juga memiliki cahaya akal sehat dan kebijaksanaan seperti ini, tetapi jalan yang mereka pilih berbeda. "Kau terlambat. Aku akan berjuang untukmu," kata Xing An acuh tak acuh sambil mengalihkan pandangannya. Jiang Baigui mengangguk. Sekarang alam primordial telah menjadi tanah hangus, perdamaian abadi adalah tanah perdamaian terakhir. Xing An, dengan kemampuanmu, melindungi perdamaian abadi sama halnya melindungi ortodoksi masa depanmu. Tatapan Jiang Baigui juga menghindarinya dan beralih ke kirinya, berdiri bahu-membahu dengannya. Namun, mereka berdua menghadap ke arah yang berlawanan dan berkata, "Langit surgawi pasti akan kalah." Di masa depan, reformasi perdamaian abadi akan didorong ke seluruh alam primordial, surga, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kamu akan memiliki potensi besar. Kamu orang suci, aku tidak. Xing An menggelengkan kepalanya dan menendang dada. "Aku hanyalah orang yang mencari jalan. Tidak peduli apakah kedamaian abadi menang atau surga menang, aku tetap bisa hidup. Aku benci manusia yang tersisa di hatiku. Kemanusiaan ini membuatku melakukan sesuatu yang tidak rasional. Kali ini, aku hampir menghancurkan semua koleksiku, jadi bagaimana aku bisa melakukannya lagi? Jika kau datang, aku akan meninggalkan kedamaian abadi, meninggalkan alam primordial, dan menemukan tempat aman lainnya." "Orang suci?" Jiang Baigui tertawa. "Menurutmu apakah benar-benar ada orang suci di dunia ini?" Sebenarnya tidak. Orang suci yang disebut muncul setiap 500 tahun sekali hanyalah orang paling cerdas yang lahir dalam kurun waktu 500 tahun. Orang-orang sepertimu dan aku memiliki kecerdasan tertinggi dalam setiap kurun waktu 500 tahun kita. Bahkan jika itu 1.000.000 tahun yang lalu, kita tetap orang-orang paling cerdas. Xing An menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan ragu, "Jadi, kau mengerti maksudku? Kupikir kau adalah orang suci. Karena kau mengerti, kau seharusnya tahu bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang layak mendapatkan perhatian kita. Karena seluruh dunia dipenuhi dengan orang-orang bodoh, mereka tampak berbeda. Bagi orang lain, kita adalah orang-orang aneh. Kita merasa bahwa tindakan kita normal, tetapi mereka akan merasa bahwa kita terlalu rasional dan kurang memiliki sifat manusia. Sifat manusia hanyalah pertunjukan kebodohan." Jiang Baigui berbalik, dan mereka berdua akhirnya saling berhadapan. "Tetapi ada orang suci di dunia ini." Jiang Baigui berkata,
Orang suci tidak dilahirkan, tetapi kata-kata dan tindakannya. Aku bukan orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, tetapi aku bisa menjadi orang suci. Xing An tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Mengetahui dan bertindak sebagai satu? Dasar bodoh. Apa manfaat menjadi orang suci bagimu? Bisakah aku membantumu mencapai jalan itu? Atau bisakah aku melindungimu dari kematian? Kau lebih rendah dariku, aku lebih bebas darimu, dan aku punya lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidupmu. Jiang Baigui berkata sambil tersenyum, aku punya 3 hal. Mendirikan aliran sesat, memajukan pendidikan dalam kedamaian abadi, memajukan dunia, membuat orang tidak lagi bodoh dan menyihir para dewa, memberitahu orang bagaimana keadaannya dan mengapa demikian, dan secara alami tidak memiliki rasa takut di hati mereka. Menegakkan ucapan berarti menegakkan pengetahuan, menyampaikan pengetahuan, mengajarkan pengetahuan. Tubuh bisa membusuk, roh primordial bisa dilenyapkan, tetapi kata-kata bisa ada selamanya, dan pengetahuan bisa dipelajari. Meraih pahala adalah apa yang sedang kulakukan sekarang. Pahala besar, memajukan jalan pasca celestial, memajukan persiapan ekonomi, dan berkembang dengan bentuk kehidupan pasca celestial. Pahala kecil berarti menghancurkan surga. Setelah 3 pendirian, aku akan mencapai jalan. Xing An diam-diam mendengarkannya selesai menjelaskan filosofinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jumlah orang seperti kita terlalu sedikit di dunia ini. Aku mengagumimu, tetapi aku tidak setuju denganmu. Tidak perlu menahanku, kamu juga tidak bisa menahanku. Aku pergi. Dia berjalan pergi, dan peti itu memantul ke sisi Bai Kuer. Peti itu menggesek kaki gadis itu dan mengucapkan selamat tinggal sebelum dengan cepat mengejar Xing An. Jiang Baigui melihatnya pergi dan mengalihkan pandangannya. Senior Bai, prajurit Kaisar Agung mengagumkan, jadi tidak perlu merepotkan kalian dengan perang nanti. Bai Kuer menggelengkan kepalanya. Ini adalah keinginan Kaisar Agung sebelumnya, dan ini juga keinginanku. Jiang Baigui merasakan niatnya dan berhenti membujuknya. Kalau begitu, mari kita berangkat segera. Yi Shisheng memasukkan 9 kaisar langit tertinggi ke dalam peti mati seolah-olah dia mengantisipasi saudara-saudara seniornya untuk dapat berubah kembali menjadi iblis mayat di dalam peti mati. Namun, ini hampir mustahil. Guru kerajaan berencana untuk menuju lembah mapel berkabut. Bai Kuer bertanya. Jiang Baigui menggelengkan kepalanya dan berkata, lembah mapel berkabut dijaga oleh pavilion Shi Wentian milikku. Kecerdasannya lebih tinggi dariku, jadi dia dapat mempertahankannya. Pertempuran sebenarnya untuk menghancurkan situasi ini bukanlah di lembah mapel berkabut, tetapi di Suandu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan matahari yang tak terhitung jumlahnya di langit berada jauh dari kedamaian abadi. Meski begitu, udaranya sangat panas, dan banyak tempat di kedamaian abadi telah terpanggang menjadi tanah hangus. Matahari bergerak seperti lentera. Yang Mulia Surgawi Wei dan Lang Hu berusaha sekuat tenaga untuk menahan pelindung matahari dan pelindung bulan Suandu, tetapi mereka tidak dapat menahan begitu banyak prajurit. Youdu sudah berada di bawah kendali Eternal Peace. Jika Suandu juga berada di bawah kendali Eternal Peace, maka situasinya akan beres. Jiang Baigui berkata, bahkan jika lembah mapel berkabut menang, itu hanya akan menjadi kemenangan kecil dan menyedihkan. Tujuanku bukanlah untuk memblokir serangan dari surga, tetapi untuk mencabutnya. Suandu sangat penting. Dengan Suandu dan Youdu, kekuatan ofensif dan defensif akan berbeda. Xing An membawa peti itu ke jembatan pergeseran saling energi roh di dekatnya. Dia tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia juga tampak berbicara kepada peti itu. Alam primordial tidak lagi cocok untukku. Sekarang, Kaisar Surgawi Hao dan Taichu mengira aku sudah mati, dan Master Sekte Qin telah membalas budi. Dunia ini luas, dan aku dapat berkeliaran dengan bebas. Aku tidak berutang kepada siapapun. Peti itu mengikutinya, dan tutupnya terbuka dan tertutup seolah-olah sedang berbicara kepadanya. Karena dorongan sesaat, koleksi seumur hidupmu berubah menjadi tidak ada. Hatimu juga sakit, kan? Xing An tersenyum. Dia melewati jembatan pergeseran saling energi roh kedamaian abadi dan datang ke surga lainnya. Melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat banyak orang melarikan diri. Pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi menangkap makhluk hidup dari surga lain, memperlakukan mereka sebagai makanan dan menjarah kekayaan mereka, menyebabkan surga lain menjadi dalam suasana hati yang buruk. Xing An berjalan melewati lebih dari selusin surga dan tidak bisa menahan cemberut. Surga-surga ini tidak lagi cocok untuknya pelajari. Beberapa dari mereka yang melarikan diri telah melarikan diri ke surga lain yang lebih terpencil, sementara beberapa bahkan telah melarikan diri ke alam primordial. Bahkan ada banyak dewa dan iblis yang telah menuju ke kedamaian abadi, berencana untuk bersekutu dengan kedamaian abadi dan berperang melawan surga surgawi. Meskipun Xing An tidak begitu tertarik dengan tren umum dunia, dia masih bisa melihat beberapa trik. Jiang Baigui layak menjadi orang terpintar dalam 500 tahun terakhir. Dia melihat tren umum.
Kaisar Hao Tian melanggar aturan dan kehilangan hati rakyat. Kedamaian abadi telah menjadi tempat di mana hati rakyat berpihak. Seiring berjalannya waktu, kekuatan militer akan menjadi lebih kuat. Langit surgawi akan hancur dalam waktu singkat. Tatapannya berkedip saat dia berjalan menuju istana leluhur. Dia berpikir dalam hati, Jiang Baigui benar-benar bisa menjadi orang suci, tetapi aku tidak akan kalah darinya. Pada dasarnya aku telah meneliti dewa dan iblis di langit surgawi secara menyeluruh, dan aku juga telah mengumpulkan semua jenis otak. Tidak perlu bagiku untuk terus tinggal di langit surgawi. Hanya ada satu tempat yang menarik bagiku sekarang. Dia berjalan di langit berbintang dan kebetulan terpisah dari Su Shenghua, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang kejadian di istana leluhur. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan mundur, dan dia malah lebih senang. Su Shenghua membawa peti jenazah Qin Mu dalam perjalanan panjang menuju kedamaian abadi saat pertempuran di lembah Mapel berkabut sedang berlangsung sengit. Tanah lembah Mapel berkabut telah menjadi medan perang berdarah. Tempat itu diserang oleh kekuatan utama para penguasa surgawi dan angkatan laut. Hampir semua orang, terlepas dari apakah mereka telah memahami sistem alam Dao pengadilan leluhur atau tidak, ikut berperang. Tai Shi, Lan Yutian, leluhur pertama, kepala desa, Di Yiwei, Dewa Selatan, Dewa Utara, dan yang lainnya juga ikut berperang. Meskipun kedamaian abadi memiliki banyak ahli, kekuatan militer mereka sangat kurang. Sangat sulit untuk mempertahankan garis depan. Su Shenghua membawa peti jenazah dewa ke medan perang. Dia membuka paku pembunuh dewa di peti jenazah, dan sebuah garis terbuka di peti jenazah. Ada cahaya ilahi yang pekat keluar dari celah itu. Kekuatan Dao yang kuat menekan dunia saat ini, dan kekuatan Dao yang berasal dari peti jenazah segera mengejutkan semua orang. Semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Dao besar. Peti mati yang mulia surgawi Mu. Kedua dewa kuno Taiji segera menarik pasukan mereka dan menjaga formasi mereka, menatap dengan gugup ke arah Su Shenghua yang sedang berjalan mendekat. Su Shenghua mengerahkan kekuatan dan melemparkan peti pemakaman dewa. Peti mati besar itu terbang melewati kedua pasukan dan mendarat di depan mereka dengan bunyi gedebuk. Kedua dewa kuno Taiji segera berkumpul bersama, dan dua bagian dari harta karun tertinggi yang menyertainya, meja pasir Taiji, segera tertutup. Kekuatan Dao dari Taiji Dao memenuhi udara, dan meja pasir itu berputar dengan yin dan yang. Kedua dewa kuno itu mengangkatnya hingga ekstrim, siap menghadapi segala malapetaka. Jutaan dewa dan iblis menahan napas dan menatap peti mati dewa dengan gugup. Su Shenghua melewati pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi dan berjalan menuju lembah Mapel berkabut yang bobrok. Dia telah meninggalkan Qin Mu di depan kedua pasukan dan tidak berniat membawa peti mati itu ke lembah. Pasukan dari kedua belah pihak terdiam, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap peti mati dewa. Hanya binatang purba yang dipanggil dari dunia binatang yang mengeluarkan geraman gelisah. Bahkan dengan pesona Su Shenghua yang tak tertandingi, tak seorang pun memandangnya. Tatapan mereka semua tertarik oleh peti mati dewa. Ada banyak prajurit angkatan laut sungai surgawi dan orakel dari surga surgawi. Keringat dan darah banyak orang bercampur dan menetes dari dahi para prajurit ke baju besi dewa yang rusak. Semakin banyak butiran keringat muncul di wajah kedua dewa kuno Taichi. Mereka ingin mengirim orang untuk memeriksa peti mati dewa, tetapi mereka tidak berani memberi perintah. Suasananya sangat mencekik. Di kejauhan, di perkemahan utama surga surgawi, Kaisar Surgawi Hao dan Taichu juga menatap tajam ke peti mati dewa, hati mereka menegang. Kaisar Hao Tian masih mengeluh tentang Taichu yang bertindak sendiri untuk membunuh yang mulia surgawi Xing'an. Sekarang setelah dia melihat Su Shenghua membawa peti mati, dia tahu dia telah berbuat salah kepada Taichu. Tiba-tiba, beberapa jari terjulur keluar dari peti mati. Pupil mata semua orang mengecil, dan mereka melihat jari-jari itu memegang tutup peti mati dan menggerakkannya dengan lembut. Peti mati itu berderit, dan kedengarannya sangat menusuk telinga di medan perang yang sunyi. Tutup peti mati mendarat di tanah, dan jutaan prajurit angkatan laut Master Dewa Surgawi mundur beberapa langkah. Mereka menggenggam erat senjata dewa dan senjata iblis di tangan mereka. Tiba-tiba, seekor binatang purba besar di dalam pasukan mengeluarkan teriakan yang mengguncang dunia dan berbalik untuk berlari, memecah formasi banyak prajurit. "Jangan bergerak!" Suara Dewi Yin serak, dan tidak diketahui apakah dia mendengarnya. Di dalam peti jenazah dewa, seberkas cahaya melesat ke langit dan terhubung ke langit. Itu seperti layar cahaya yang perlahan menyebar, dan pohon dunia perlahan muncul dari dalam. Namun, tidak ada yang melihat pohon dunia. Pandangan semua orang tertuju pada peti jenazah. Sosok perlahan duduk dari peti jenazah, memalingkan wajahnya ke arah angkatan laut Master Ilahi Surgawi sebelum perlahan menoleh. Para prajurit angkatan laut surgawi langsung waspada. Mereka berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Dua dewa kuno Taichi buru-buru memberi perintah untuk menahan para prajurit dari berbagai pasukan, tetapi siapa yang akan mendengarkan mereka? Di bawah kendali rasa takut yang ekstrim, semua orang, termasuk raksasa purba,
melarikan diri demi hidup mereka menuju kamp utama surga surgawi. Pada saat yang sama, dekrit Kaisar Hao datang dari kamp utama surga surgawi, meminta para dewa kuno Taiji untuk mundur. Kedua dewa kuno itu marah. Mereka berbalik untuk melihat lembah mapel berkabut yang rusak parah dan bertemu dengan tatapan Qin Mu. Kedua dewa kuno itu tercengang dan segera mundur. Ketika Kaisar Hao Tian melihat pasukan dewa dan iblis menyerbu ke kamp utama surga surgawi seperti air pasang, dia tiba-tiba merasakan kesedihan. Seketika, semangatnya bangkit, dan dia berkata dalam hati, aku masih punya kesempatan. Selama Tuan Muda ketiga memecahkan segel tali merah, aku bisa membalikkan keadaan. Aku hanya perlu menjaga situasi di surga surgawi selama beberapa tahun ke depan. Yang mulia surgawimu, sorakan yang menggetarkan dunia tiba-tiba meledak di lembah mapel berkabut. Para dewa dan iblis dari Eternal Peace dan Desa Riang bersorak. Awalnya berisik, tetapi kemudian, suara semua orang berkumpul menjadi aliran deras yang menggetarkan dunia. Yang mulia surgawimu, yang mulia surgawimu. Arus deras ini sama bergairahnya dengan reformasi perdamaian abadi. Arus itu menyebar seperti api liar dan menyebar ke kota-kota dewa, berubah menjadi teriakan yang lebih keras dan lebih mengejutkan. Su Shenghua berjalan ke lembah mapel berkabut, dan Lan Yutian bergegas maju. Dia bertanya dengan curiga, teman Dao Su, mengapa saudaraku duduk di sana dan tidak bangun? Juga, mengapa dia menoleh begitu lambat? Alasan mengapa Master Sekte Qin menoleh begitu lambat adalah karena ada 50 paku dewa panjang yang dipaku ke lukanya. Su Shenghua berkata, ketika dia bangun, dia sudah sangat kesakitan sehingga tubuhnya mungkin masih gemetar. Ketika dia menoleh, itu bahkan lebih parah. Paku itu sangat panjang. Ling Yuxiu juga bergegas, dan ketika dia mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih khawatir. Nyonya itu terlempar ke sana. Tidak akan terjadi apa-apa. Su Shenghua menghiburnya, sekalipun Master Sekte Qin telah meninggal, kekuatannya masih ada, belum lagi dia masih bernapas. Qin Mu duduk di dalam peti mati dan perlahan menoleh. 50 kuku dewa pembunuh Dao itu benar-benar menyakitkan, dan setiap kali dia bergerak, dia merasakan sakit yang menusuk. Untungnya, dia memiliki kuku dewa pembunuh untuk menekan cedera Dao yang telah ditimpakan oleh Tuan Muda ketiga padanya, memberinya cukup energi untuk meneliti jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang terkandung dalam cedera Dao. Dia menggunakan kesempatan itu untuk membuka kembali harta ilahinya dan merekonstruksi roh primordialnya untuk menyingkirkan cedera pada harta ilahi dan roh primordialnya, hanya menyisakan cedera di tubuhnya. Selama dia bisa menyingkirkan ini, kultivasinya akan sepenuhnya pulih, dan dia bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Seni ilahi Tuan Muda ketiga diciptakan oleh Tuan Istana Miluo untuk menghadapi Tuan Tiandu. Itu memang cukup untuk menghadapiku. Namun, jalur kultivasiku berbeda dari Tuan Tiandu, jadi itu tidak merenggut nyawaku. Dia memeriksa cedera Dao secara terperinci dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di dalam peti mati. Tuan Muda ketiga tidak bijaksana. Saya hanya menerima pola Dao Istana Miluo, tetapi dia memberi saya begitu banyak pola Dao dan seni ilahi guru yang hebat. Ada sejumlah teman lama yang berjalan dari lembah mapel perdamaian abadi, dan mereka ingin memeriksanya. Ketika mereka mendengar tawa datang dari peti mati, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dengan cemas. Aku tahu aku tidak akan mati. Kepala desa berkata kepada Jagal dengan penuh penyesalan, orang baik tidak berumur panjang, tetapi mereka telah menjadi momok selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin Muer meninggal? Jagal menganggukkan kepalanya berulang kali. Ling Yuxiu melangkah maju dengan langkah cepat dan melihat Qin Mu duduk di peti mati dengan wajah pucat. Hatinya terasa sakit untuknya. Qin Mu tersenyum dan berkata, istriku, lukaku baik-baik saja. Luka itu dapat disembuhkan dalam 10 hingga 5 tahun. Ling Yuxiu melihat tubuhnya dipenuhi paku peti mati, dan bahkan ada 5 paku di ubun-ubun kepalanya. Dia tidak dapat menahan tangisnya saat tersedak air matanya. Paku peti mati ini adalah perbuatan Xing An. Dia sangat kejam, tidak kusangka aku masih memperlakukannya dengan baik. Jadi itu perbuatan Xing An. Qin Mu tercengang dan berkata, aku bertanya-tanya siapa yang sengaja meninggalkan cacat sebesar itu untukku. Xing An, di sisi lain, terlihat dingin di luar tetapi hangat di dalam. Aku pernah berbuat salah padanya di masa lalu. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak tahu bahwa Xing An hanya meninggalkan 1% cacat untuknya. Taichu telah salah memahami maksud Xing An, itulah sebabnya dia meninggalkan 100% cacat. Nyonya, angkat kepalamu. Ketika perang di Suandu berakhir, sudah waktunya bagi perdamaian abadi untuk melakukan serangan balik. Qin Mu tersenyum. Pada saat itu, kita bisa punya anak. Wajah Ling Yuxiu sedikit memerah, dan dia meludah, para tetua semuanya ada di sini. Suara batuk terdengar dari luar peti mati. Qin Mu tidak bisa menoleh dan tidak bisa melihat sekelilingnya. Namun, dari suara batuknya, dia bisa tahu bahwa peti mati itu penuh dengan orang. Bagus sekali. Pak Tua Ma mengukur peti mati itu dengan wajah serius dan pura-pura tidak mendengarnya. Dia memuji,
Dulu aku juga sudah mencoba banyak peti mati, tetapi ini pertama kalinya aku melihat peti mati dengan bahan yang bagus. Metode menempa senjata ini mungkin tidak kalah dengan Mute. Si buta juga datang dan memeriksa tanda runi di peti mati itu. Dia berseru kagum, peti mati yang bagus sekali. Sayang sekali Muer meletakkannya, kalau tidak aku pasti akan berbaring untuk bersenang-senang. Muer benar-benar diberkati. Si tuli memuji dengan keras, tabib, tidakkah menurutmu begitu? Suara tabib terdengar, dan dia seharusnya berdiri di belakang kepala Qin Mu. Saat ini dia sedang mengamati luka-luka di tubuh Qin Mu dan paku-paku peti mati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sangat. Paku peti mati yang ditancapkan di tubuh Muer juga merupakan benda yang luar biasa. Paku-paku ini dapat menekan mayat dan menekan dewa. Bahkan jika tahta kaisar dipaku, dia tidak bisa menjadi iblis mayat. Nenek Si menatap mereka dengan tajam, dan kepala desa ingin menggoda mereka, tetapi dia langsung diam ketika melihatnya. Penebang kayu suci Wen Tiange berjalan mendekat dan berkata, apa yang dikatakan Muer masuk akal. Situasi umum pertempuran ini ada di Suandu. Selama Suandu jatuh ke tangan perdamaian abadi, kalian berdua memang bisa memiliki anak dengan damai. Ling Yuxiu tersipu. Pertempuran Suandu sangat penting, tetapi surga masih kuat. Tatapan mata si penebang kayu berkedip, dan dia terus berkata, murid ketigaku, Jiang Baigui, bahkan lebih cerdas daripada aku. Kontrolnya atas waktu selalu lebih kuat daripada milikku. Dia masih belum datang ke lembah mapel berkabut setelah sekian lama, jadi dia pasti pergi ke Suandu. Surga memiliki prajurit dan kuda yang kuat, dan ada banyak dewa dan iblis. Mereka masih jauh melampaui perdamaian abadi, dan sekarang mereka bahkan memiliki keuntungan dari wilayah kekuasaan. Masih ada 3 raja surgawi agung di samping Kaisar Hao Tian, dan mereka dapat menuju Suandu kapan saja untuk membantunya. Jadi, kita tidak bisa tinggal di lembah mapel berkabut. Leluhur pertama mengerutkan kening. Apa maksud guru? Ambil inisiatif untuk menyerang dan berbagi tekanan dengan Jiang Baigui. Ketika si penebang kayu Wen Tiange mengatakan ini, semua orang yang hadir terdiam. Pertempuran di lembah mapel berkabut telah menyebabkan perdamaian abadi menderita banyak korban. Jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, mereka mungkin akan seperti telur yang menabrak batu. Mereka semua tahu apa tujuan Woodcutter. Dia ingin menggunakan kekuatan militer Misty Maple Valley untuk menunda kekuatan utama dari surga sehingga surga tidak dapat memperkuat Suandu. Dengan begitu, Jiang Baigui akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan Suandu. Namun, pasukan Eternal Peace terlalu sedikit. Jika mereka ingin menunda pasukan utama dari surga, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang akan tewas dalam pertempuran ini. Untuk waktu yang lama, tidak seorang pun berbicara. Woodcutter melihat ke semua orang dan berkata, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan surga berdiam diri. Pasukan desa Riang kita bisa menjadi garda terdepan. Sudut mata semua orang berkedut. Dengan desa Riang sebagai garda terdepan, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Tiba-tiba, Qin Mu berkata, kalian harus melawan surga. Namun, jangan terlalu menekan diri kalian sendiri. Kalian harus menggunakan semua kekuatan Eternal Peace untuk melawan pertempuran ini. Gunakan semua kekuatan Eternal Peace untuk menunda surga dan biarkan Jiang Baigui menang di Suandu. Wei Suifeng bertanya, adik junior, apa maksudmu? Tinggalkan semua pertahanan dan serang dengan sekuat tenaga. Qin Mu berkata dengan tegas, Dewa Barat Harimau Putih dan Naga Kilin akan menyerang dari barat, Dewa Utara Kura-Kura Hitam dan Kakak Senior akan menyerang dari utara, ibu kota perdamaian abadi akan ditinggalkan, dan aku akan mengundang ayah mertuaku, Kaisar Yanfeng, untuk memimpin pasukan. Dia dan penguasa bumi yang berbudi luhur, Gong Sun Yan, akan datang membantu kita secepat mungkin, dan kecepatan gerbang teleportasi akan lebih cepat lagi. Penguasa bumi yang berbudi luhur harus memobilisasi tubuh aslinya. Sekte Dao, Ibu Kota Gio Kecil, Akademi Tao Wen Dao, Perguruan Tinggi Kekaisaran, Akademi Saint Surgawi, Akademi Sungai Li, dan semua perguruan tinggi lainnya, selama ada dewa, mereka semua akan masuk ke dalam pasukan. Semua orang terdiam lagi. Memang ada pasukan lain di Ibu Kota Eternal Peace yang dipimpin oleh Kaisar Yanfeng, tetapi bahkan para dewa akademi harus dimobilisasi. Jika pertempuran ini kalah, warisan Eternal Peace mungkin akan berakhir juga. Youdu juga akan dimobilisasi. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut, Raja Yama, Qin Feng King, serang pasukan surga surgawi dari Youdu, buku kehidupan dan kematian penguasa bumi, dan 6 roda surgawi semuanya dapat digunakan. Guru membawa peti matiku dan mengirimku ke garis depan. Meskipun tekanan pertempuran ini sangat besar, situasi keseluruhan ada di tanganku. Semua orang terdiam sejenak sebelum suara Dewa Xuan terdengar. Apakah Yang Mulia Surgawimu bertaruh pada nasib Kekaisaran Eternal Peace? Itu bukan pertaruhan. Qin Mu menstabilkan kerangka pikirannya, dan tatapannya cerah. Itu karena kita sudah memiliki kemampuan untuk melawan langit.
Dengan junior brother Jiang yang secara pribadi bertanggung jawab atas pertempuran Suandu, mustahil bagi kita untuk kalah dalam pertempuran ini. Dia ingin bangkit, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, inti dari pertempuran ini adalah lawan memiliki 3 orang yang mencapai Dao, Taichu, Permaisuri Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi Hao. Ini adalah kartu truf terbesar lawan. Ketika saudara muda Jiang mencapai Suandu, Yang Mulia Surgawi Yue dan Lang Hu akan kembali. Di pihak kita, kekuatan tempur tingkat Yang Mulia Surgawi adalah Yue, Lang, Yu, Qing, Xuan, Wu, Bai, Su, Yu, Yan, dan Tai Shi. Adipati surga ada di Suandu, tidak termasuk. Penebang kayu suci Wen Tiange berkata, lawan memiliki kekuatan tempur Yang Mulia Surgawi. Mereka memiliki dewa kuno Taiji, strategi ilahi kanan, bela diri naga kiri, bela diri naga kanan, kekuatan ilahi kiri, kekuatan ilahi kanan, hutan bulu kiri, dan hutan bulu kanan. Kita memiliki keunggulan dalam hal kekuatan tempur Yang Mulia Surgawi, tetapi kita membutuhkan seseorang untuk menghadapi mereka yang telah mencapai jalan. Itu sangat berbahaya. Qin Mu berkata, penjaga hutan berbulu kiri dan kanan bertugas mengawal peti matiku ke istana leluhur, tetapi mereka dicegat oleh Su Shenghua. Mustahil bagi penjaga hutan berbulu kiri dan kanan untuk kembali. Dengan cara ini, akan ada 2 pasukan dengan kecakapan pertempuran tingkat Yang Mulia Surgawi yang hilang. Tai Shi maju ke depan. Ekspresi Qin Mu merosot, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Dao, apapun yang terjadi, dewa kuno Taiji tidak akan pernah menjadi teman Dao Mu. Tai Shi terdiam. Qin Mu berkata, mereka telah menjadi 10 Yang Mulia Surgawi. Begitu mereka menjadi 10 Yang Mulia Surgawi, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Jika kalian tidak bisa menyelamatkan mereka, mereka tidak akan bisa bangun. Tai Shi berkata dengan getir, aku mengerti. Qin Mu menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian harus membunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika kalian menunjukkan belas kasihan, lebih banyak orang akan mati. Orang-orang di sekitar kalian mungkin akan mati karena kalian. Tai Shi menatap wajah-wajah di sekitarnya dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan getir, jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Mu memejamkan mata dan berbaring perlahan. Semuanya, kalian bisa pergi dan bersiap sekarang. Bantu aku menutup-tutup peti mati dan jangan memakunya. Aku perlu mempersiapkan diri untuk beberapa waktu guna mempersiapkan pertempuran besar ini. Penebang kayu suci Wen Tiange mengerutkan kening dan bertanya, tadi kau menyebut Yang Mulia Surgawi, bagaimana mereka yang belum mencapai jalan untuk menghadapinya? Suara Qin Mu terdengar dari dalam peti mati. Xiang Jun akan menangani Taichu, Su Shenghua dan Lan Yutian akan menangani Permaisuri Surgawi. Sedangkan untuk Yang Mulia Surgawi Hao, aku akan merangkak keluar dari peti mati dan menanganinya sendiri. Jangan ganggu aku perlu memulihkan diri. Semua orang mengangkat tutup peti mati dan menutupnya. Peti mati itu sunyi. Qin Mu memejamkan matanya dan perlahan-lahan jatuh ke alam mimpi. Lapisan-lapisan mimpi menyebar dari peti mati dewa, berubah menjadi lapisan-lapisan surga. Qin Mu yang cantik dan tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari alam mimpinya dan menyibukkan diri di sekitar luka-lukanya, berkomunikasi satu sama lain. Penebang kayu Wen Tiange membawa semua orang pergi dan tiba-tiba bertanya, teman Dao Su, bagaimana luka-luka Muer? Su Shenghua berkata, ini sangat berat, tetapi roh primordialnya baik-baik saja. Namun, luka-luka pada tubuh jasmaninya terlalu parah, jadi dia tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak sedikit saja, luka daonya akan kambuh, dan itu mungkin membahayakan roh primordialnya. Penebang kayu suci tercengang. Baru saja, dia bilang dia bisa menyembuhkannya dalam 5 tahun. Su Shenghua paling mengerti Qin Mu, dan dia berkata, maksudnya adalah dia akan memasuki mimpi selama 5 tahun dan menghabiskan semua kebijaksanaan dan metodenya untuk menyembuhkan luka daonya. Namun, jika dia bertarung dengan Kaisar Langit Hao, dia sedikit mengernyit dan berkata, lukanya mungkin kambuh dan memengaruhi roh primordial. Akan sulit untuk disembuhkan. Penebang kayu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap tabib. Tabib menggelengkan kepalanya. Keterampilan medis Muer tidak kalah denganku. Aku tidak bisa memahami lukanya lagi. Muer mempertaruhkan nyawanya, bisik Nenek Si. Di era ini, siapa yang tidak mempertaruhkan nyawanya? Ling Yuxiu berjalan menuju tanah lembah mapel berkabut. Semuanya, mari kita bergegas dan membuat persiapan. Kita harus memberitahu Kaisar Yan Feng tentang hal ini dan Dewa Harimau Putih Barat untuk bergegas. Ketika pasukan tiba, saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Bagaimanapun, dia telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun, dan kemampuannya untuk memerintah adalah yang terkuat di antara mereka. Dia memerintahkan, kakek tabib, panggil tabib terbaik di Eternal Peace untuk merawat yang terluka. Kakek buta, pimpin para prajurit untuk memperbaiki diagram formasi yang rusak. Kakek jagal, Nenek Si, ganti senjata dewa dan baju zirah dewa terbaru untuk semua prajurit.
Kirim senjata dewa dan baju zirah dewa yang rusak kembali ke pabrik pembuatan Eternal Peace dan biarkan semua pabrik pembuatan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Dia menyampaikan perintahnya satu persatu. Suruh semua dewa dari Tanah Suci dan Akademi memasuki pasukan sesegera mungkin untuk membiasakan diri dengan persiapan dan formasi pertempuran. Leluhur Dao dari Sekte Dao, Master Dao Lin Xuan, Raja Abadi dari Ibu Kota Gio Kecil, para Raja Surgawi dan penjaga Sekte Saint Surgawi, mobilisasi mereka semua. Leluhur pertama, kirim orang untuk mengundang kakek bisu dan mengerahkan 100.000 pekerja surgawi perdamaian abadi untuk membangun 10 pabrik manufaktur dengan kecepatan tercepat di lembah Mapel berkabut untuk memperbaiki senjata ilahi kapan saja. Kita masih perlu menyelesaikan semua senjata ilahi berat di sini dalam waktu 1 bulan. Kakek Tuli, kerahkan semua pelukis di pavilion seni suci untuk membantu kakek buta menggambar diagram formasi baru. Juga, gambar lebih banyak diagram formasi dan kirimkan ke Youdu kepada Yang Mulia Surgawi Utusan Maut. Undang klon Yang Mulia Surgawi Utusan Maut untuk datang dan menemuiku. Kakak Senior Wei, perintahkan orang-orang untuk memobilisasi praktisi seni ilahi perdamaian abadi dan pastikan semua portal teleportasi dan jembatan pergeseran saling energi roh beroperasi. Setiap gerbang dan setiap jembatan tidak boleh dirusak. Kemudian, perintahkan para utusan untuk menuju ke berbagai surga untuk mengangkut lebih banyak sumber daya dan lebih banyak dewa untuk bergabung dalam pertempuran. Ketika dia berjalan ke tanah lembah Mapel berkabut, semua jenis perintah telah diberikan. Tanah lembah Mapel berkabut langsung menjadi sibuk karena semua prajurit melaksanakan perintahnya dengan tertib. Tidak lama kemudian, klon Yang Mulia Surgawi Utusan Maut datang. Ling Yuxiu bertanya, bisakah Yang Mulia Surgawi menghubungi Shi Wuqi dan putra mahkota Mingya? Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengerti dan berbalik untuk pergi. Ling Yuxiu menoleh ke belakang dan melihat peti jenazah dewa di antara perkemahan utama surga surgawi dan lembah Mapel berkabut. Tatapannya rumit saat dia bergumam, semua orang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, semua orang. Di lembah Mapel berkabut, kelompok bala bantuan pertama adalah bisu dan pekerja surgawi perdamaian abadi. Setelah mereka tiba, mereka langsung sibuk. Pada hari kedua, pintu teleportasi didirikan oleh mereka. Kelompok kedua yang datang adalah Master Dao Lin Xuan, leluhur Dao, dan ahli aljabar lainnya dari Sekte Dao. Setelah mereka tiba, mereka segera menyesuaikan aljabar setiap gerbang teleportasi dan menghubungkannya ke portal teleportasi kota ilahi perdamaian abadi lainnya. Banyak tabib yang berjalan keluar dari gerbang teleportasi adalah kelompok bala bantuan ketiga. Ketika mereka tiba, mereka segera mengeluarkan tungku pil mereka untuk memurnikan batu obat yang dibutuhkan untuk memelihara gerbang teleportasi. Pada saat mereka selesai, portal teleportasi di lembah Mapel berkabut sudah terhubung ke banyak kota dewa perdamaian abadi. Pasukan dewa dan iblis dari kota dewa besar perdamaian abadi mulai berjalan keluar dari portal teleportasi dengan tertib. Gerbang teleportasi adalah harta karun yang dirancang menggunakan seni ilahi teleportasi. Menggunakan seni teleportasi ilahi untuk berteleportasi jarak jauh sangat menguras tenaga sihir. Bahkan ketika Qin Mu menyerang klon pejabat roh, dia tidak dapat menahannya. Gerbang teleportasi menghabiskan batu obat. Untuk pasukan transportasi berskala besar seperti Eternal Peace, konsumsinya sangat besar, jadi jarang bagi mereka untuk menggunakan portal teleportasi kecuali situasinya mendesak. Sekarang adalah saat yang paling mendesak. Ketika Yang Mulia Yue dan Raja Ilahi Langhu bergegas kembali, Wat Kuter Wen Tiange tahu bahwa Jiang Baigui telah mencapai medan perang Suandu. Itulah sebabnya mereka berdua memiliki kesempatan untuk bergegas. Desa Riang, kirim pasukan. Gerbang kota dewa di Mist Mapel Valley terbuka, dan prajurit yang tersisa dari Desa Riang keluar untuk berperang. Di Hiwei, King Huang, Sakra, Tian Shu, Yan Yunxi, Zhuoka, dan para jenderal tua dari Founding Emperor Celestial Heavens yang selamat memimpin pasukan mereka keluar dari Mist Mapel Valley dan menuju kamp utama surga surgawi. Banyak dewa surgawi dan praktisi kuat mencoba yang terbaik untuk mengangkat peti mati Qin Mu dan berjalan di depan. Ling Yuxiu dan para prajurit perdamaian abadi berdiri di menara kota dan menyaksikan pasukan Desa Riang meninggalkan tanah lembah Mapel berkabut. Pasukan Desa Riang adalah garda terdepan, dan garda terdepan adalah pisau tajam yang digunakan untuk mencabik-cabik musuh. Jika mereka tidak dapat mencabik-cabik musuh, pisau tajam itu akan patah. Pasukan Desa Riang akan menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan masih belum diketahui berapa banyak orang yang dapat kembali hidup-hidup. Sejak invasi surga surgawi, baik Eternal Peace maupun Desa Riang selalu dalam posisi bertahan. Ketika surga surgawi menyerang, Eternal Peace dan Desa Riang akan bertahan. Sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi orang dapat membayangkan betapa mengerikannya murka dan serangan balik dari surga surgawi. Namun, jika mereka ingin memenangkan pertempuran ini, mereka membutuhkan pisau tajam Desa Riang untuk menembus kulit surga surgawi yang tampaknya tak terkalahkan. Liu Ran, Dewa Merah Qi Xiaoyu meninggalkan kota sendirian dan memanggil Sakra.
Kamu adalah Liu Ran. Sakra menggelengkan kepalanya. Dermawan, tidak perlu terobsesi dengan ketenaran dan penampilan. Aku seorang Buddha yang pemarah. Buddha adalah Rulai, dan dia memperlakukan semua makhluk hidup secara setara. Dia memimpin pasukan dan pergi. Dewa Merah Qi Xiaoyu mengendalikan kapal Phoenix untuk terbang. Dia berdiri di atas kapal dan bertanya, apakah kamu sudah melupakan masa lalu? Sakra mengangkat kepalanya dan menatap wajah cantiknya. Dermawan, kau masih memiliki ras Phoenix, jadi kau tidak perlu berpegang teguh pada perasaan pribadimu. Jika kau pikir aku Liu Ran, maka akulah Liu Ran. Cinta Rulai tak terbatas, dan dia dikagumi semua makhluk hidup. Kembalilah. Qi Xiaoyu menatap dengan mata terbuka lebar saat dia melihatnya pergi. Di menara kota lembah Lanfeng, Kaisar Yanfeng berjalan mendekat dan berdiri di samping Ling Yuxiu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran pertama, kita harus membuat lubang di kamp utama surga surgawi. Akan berbahaya bagi desa Riang untuk pergi ke sana. Ling Yuxiu menatap ayahnya, dan Kaisar Yanfeng juga tampak sedikit tua. Dia tampak jauh lebih tua daripada Kaisar setengah baya yang ingin berubah dan mendorong reformasi saat itu. Namun, dia masih penuh semangat dan bersemangat tinggi. Ayah, kau akan memimpin pertempuran ini, kata Ling Yuxiu. Kaisar Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kau sudah menjadi pemimpin yang berkualitas. Jika kau tidak ingin menikahi orang yang bermarga Qin, aku tidak akan mau mengambil alih kandang Eternal Peace. Kau tidak seberani aku, tetapi kau lebih perhatian, lebih sabar daripada aku, dan kau tahu bagaimana menyembunyikan kekurangan dan ketajamanmu. Kau akan bertanggung jawab atas pertempuran ini. Aku ingin melawan musuh secara pribadi. Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya dan berbalik. Kakek buta, tidak ada yang bisa melampauimu dalam pencapaian keterampilan formasi Eternal Peace. Mata dewamu tak tertandingi, dan kau sekarang adalah Master Surgawi formasi Eternal Peace. Tetaplah di sisiku. Blind bertepuk tangan, dan banyak pemuda yang mengembangkan keterampilan formasi maju ke depan. Blind berkata, kebijaksanaan seseorang itu singkat. Di era ini, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan tumbuh secara eksponensial. Sudah sangat sulit bagi satu orang untuk mencapai bakat penuh dalam satu bidang. Aku butuh anak-anak ini untuk membantuku. Ling Yuxiu membungkuk. Terima kasih, kakek Blind. Dia menegakkan punggungnya dan memberi perintah. Di Youdu, perahu kertas yang tak terhitung jumlahnya berangkat, dan kuda-kuda kertas di atasnya melompat keluar dari haluan perahu untuk berlari kencang dalam kegelapan Youdu. Di punggung kuda kertas itu ada para dewa dan iblis yang telah tewas dalam musibah ini. Meskipun mereka telah tewas, mereka masih berjuang sepuasnya. Semangat juang mereka meluap ke langit saat mereka bergegas menuju perkemahan surga surgawi. Di atas perahu kertas, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut memegang lentera dan menyinari jalan di depannya. Di atas ratusan juta perahu kertas, buku kehidupan dan kematian penguasa bumi bersinar cemerlang seperti selembar kertas emas tanpa ketebalan apapun. Di belakang pasukan klon Yang Mulia Surgawi Utusan Maut, Qin Fengqing memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia memiliki 3 mata di kepalanya dan 2 tanduk di kepalanya, mengikuti di belakangnya. Di belakang Qin Fengqing, ada 6 roda surgawi yang berputar ke arah yang berbeda, mengikutinya. Kota-kota dewa di lembah Mapel berkabut memuntahkan api panjang saat mereka perlahan bergerak menuju perkemahan utama surga surgawi. Di kota itu, kapal-kapal besar naik ke langit, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kota dewa. Mereka berlayar keluar dari kota dewa dengan tertib. Di geladak kapal ada deretan mobil terbang, dan di mobil terbang besar, ada tabib dari perdamaian abadi yang tergesa-gesa menyesuaikan tungku pil mobil terbang. Para prajurit lainnya dengan cepat memindahkan semua jenis senjata ilahi ke mobil terbang. Ketika mereka selesai merapikan, para jenderal di kapal terbang memberi perintah, dan tungku pil kapal terbang mulai aktif. Mereka terbang keluar dari kapal terbang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kapal terbang, dan kapal terbang itu pergi dengan gemuruh. Kepala desa mengeluarkan ki dan darahnya dan seperti seorang pemuda dengan pedang ilahi di pinggangnya. Dia berdiri tegak melawan angin. Dia berdiri di kereta terbang di depan, dan sebagian besar prajurit kereta terbang adalah pahlawan perdamaian abadi yang menguasai keterampilan pedang, ilmu pedang, dan jalur pedang. Kapal Phoenix milik Dewa Merah Qi Xiaoyu mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari kota ilahi. Di belakang mereka adalah pasukan ras Phoenix. Namun, di punggung setiap Phoenix berdiri lebih dari selusin prajurit perdamaian abadi, masing-masing membawa pisau tempur yang panjangnya sama dengan manusia. Mereka bahkan membawa karung pisau di pinggang mereka, dan peluru pisau disembunyikan di dalamnya. Tubuh jagal tinggi dan kokoh. Dia berdiri di punggung seekor burung Phoenix, dan 2 burung Phoenix terbang dari samping. Pisau ilahi Luo Wushuang muncul di sebelah kirinya, dan pedang iblis Jai Huali muncul di sebelah kanannya. Bashan mengejarnya dengan marah. Di belakang 4 dewa pisau besar dari perdamaian abadi adalah generasi muda yang mengembangkan keterampilan pisau dan jalur pisau. Mengapa dia ada di sini juga?
Zhe Huali berbalik untuk melirikkan selir Bashan dan mengerutkan kening. Dia bukan dari batalion pisau ilahi kita, dia berjalan di jalur perpaduan teknik pertempuran. Pengkhianat! Kanselir Bashan sangat marah. Bajingan, berhentilah jika kau bisa. Abaikan dia. Jagal tidak menoleh dan berkata, semakin kamu memperhatikannya, semakin bahagia dia, dan semakin keras suaranya. Muer dan Tianshu tidak ada di sekitar, jadi kita hanya bisa menariknya keluar untuk menambah jumlahnya. Wajah Kanselir Bashan berubah menjadi hijau dan berteriak, Guru, bukankah menyakitkan bagimu untuk berpihak pada orang luar? Bagaimanapun juga, aku adalah muridmu. Wajah si Jagal pucat pasi. Luo Wushuang bingung, dan dia berpikir dalam hati, betapa heroiknya pisau langit. Dia penuh dengan kebijaksanaan dan berbicara dengan fasih, jadi mengapa muridnya menjadi orang yang kasar? Sebagian sungai surgawi terbang keluar, dan bertambah panjang. Dewa Xuan dan Dewa Wu berubah menjadi kura-kura hitam besar yang berenang di sungai surgawi seperti daratan. Di belakang kura-kura hitam dan ular terbang, ada rawa yang lebih besar lagi. Itu adalah tanah leluhur kura-kura hitam dan dewa. Di tanah leluhur, para dewa setengah dari ras Xuan dan Wu sangat bersemangat. Mereka menemukan teman-teman mereka, seorang pria dan seorang wanita, dan mereka membentuk formasi bersama. Di langit, Wei Suifeng terbang di udara dengan lengan bajunya berkibar. Di belakangnya ada puluhan ribu penjaga hutan berbulu, mengepakkan sayap mereka untuk terbang. Ular terbang bersayap 1000 yang telah diubah menjadi Dewa Wu mengangkat kepalanya dan tertawa. Kaisar awan tak berujung, berhati-hatilah dalam pertempuran ini. Berhati-hatilah terhadap orang-orang seperti yang tersirat dari nama mereka. Bah! Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak. Aku salah satu dari sedikit orang di dunia yang dapat menjalankan seni ilahi yang tidak berubah. Meskipun aku lumpuh, aku masih dapat melindungi hidupku. Di sisi lain, kalian berdua harus berhati-hati. Semoga beruntung. Kura-kura hitam yang telah diubah oleh Dewa Xuan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Aku pandai meramal dan telah membaca peruntunganku. Perjalanan ini adalah berkah. Kota-kota dewa di lembah Mist Mapel secara bertahap meningkatkan kecepatan mereka. Di lembah, Mute memimpin puluhan ribu pekerja surgawi untuk membuka pabrik-pabrik manufaktur baru untuk melatih senjata-senjata ilahi mereka untuk dikonsumsi. Pada saat yang sama, banyak praktisi seni ilahi datang dan pergi, membawa pil-pil roh, obat-obatan ajaib, dan logam-logam ilahi serta tambang-tambang ilahi dari Eternal Peace. Di langit, 100 kota dewa menyambut cahaya senja dari matahari terbenam dan menuju ke perkemahan utama surga surgawi. Sementara itu, di bawah kota dewa, Nenek Si memimpin pasukan darat Eternal Peace. Saat para prajurit Eternal Peace berbaris, mereka melaksanakan seni-seni pemanggilan ilahi mereka. Langit di bawah kota dewa terus terbelah, memperlihatkan dunia binatang yang luas dan tak terbatas. Banyak raksasa purba menjulurkan kepala mereka dari dunia lain dan turun dari langit. Nenek Si memimpin puluhan ribu prajurit ke punggung lebar binatang buas itu. Saat mereka berlari kencang, tanah bergetar di bawah kaki mereka, dan kecepatan mereka menjadi lebih cepat. Nenek Si menoleh ke samping dan melihat patriark muda Wen Yuan dan Hua Xuanxiu berdiri di punggung seekor binatang besar. Dia langsung berkata, Wen Yuan, jaga baik-baik adik perempuanmu. Dia adalah wanita suci dari sekte orang suci surgawi kita. Leluhur Master Wen Yuan sedikit merasa sedih saat dia berpikir, burung phoenix tua lebih rendah dari ayam, dan sekarang statusku juga telah jatuh drastis. Mungkinkah aku setua Muer? Nenek Si masih khawatir tentang keselamatan Hua Xuanxiu. Dia berkata kepada Jiang Yunjian, Yunjian, kultivasimu tinggi, jaga baik-baik adik perempuan Hua. Jiang Yunjian mengangguk dengan ekspresi serius. Pasukan yang dia pimpin kali ini adalah pasukan besar yang terdiri dari 4 senjata dewa. Setiap prajurit membawa 4 senjata dewa di punggung mereka, seperti 5 panci petir. Di belakang leluhur Master Wen Yuan dan Hua Xuanxiu adalah pasukan yang dibentuk oleh para sarjana, direktorat, dan rektor Akademi Orang Suci Surgawi. Orang-orang ini biasanya berasal dari sekte orang suci surgawi saat itu, dan ada raja-raja surgawi, pelindung, dan tetua senior lainnya. Setelah Qin Mu menjadi pemimpin sekte, ia mereformasi sekte iblis surgawi menjadi sekte orang suci surgawi atau disebut juga Akademi Orang Suci Surgawi. Sekte orang suci surgawi awalnya memiliki reputasi buruk dan disebut sekte iblis surgawi. Sekarang, dapat dianggap telah dibersihkan. Guru leluhur Wen Yuan adalah pemimpin sekte generasi ini, tetapi ia hanya sebuah gelar. Pasukan Eternal Peace maju satu demi satu, dan setelah 2 hari, camp utama surga sudah terlihat. Pada saat itu, pasukan Desa Riang telah bentrok dengan pasukan camp utama.